Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dorong lah. Semuanya bapak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Saya muliakan, saya hormati Ibu Sekcam bersama jajaran pemerintah Kecamatan Tapango. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango. Orangnya muda, ganteng. Istri berapa Pak? Oh, iya. Istri katanya masih satu. Yang hadir ada Pak Kapolsek bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Ada Pak Babinsa dari TNI bersama jajarannya. Para guru-guru, para alim ulama yang hadir. Ada Ketua Yayasan Pembangunan Pondok Pesantren Asadiyah Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin. Ada anggota dewan kita yang insya Allah akan menjadi pendampingan kemajuan kita bersama. Ya, Bapak Irfan. Beliau ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat. Masya Allah. Tadi saya sempat bincang-bincang beliau. Masya Allah. Dari partai mana? Partai Golongan Karya. Saya tidak kampanye ya. Saya cuma sebut nama partai. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Para guru-guru asatidz hadrah. Ini namanya hadrah Pak. Kalau di Kalimantan namanya hadrah. Di sini apa namanya? Marawis. Ada hadrah, marawis, apa lagi? Ya. Masya Allah. Ibu-ibu di belakang cantik-cantik semua, berwarna-warni. Ada yang hitam pakaiannya, ada biru, merah, kuning. Mudah-mudahan lunas mana nih cicilannya. Lunas nih Bu. Moki kuajari ilmu lunas utang. Nanti kuajari ki ada bacaan. Ya. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar dan saya memohon sebelum saya lanjutkan ceramah saya, suara saya sedikit terganggu, agak-agak serak-serak karena barusan konser tadi di Masjid Agung Syuhada. Ya, apa namanya?
Ya Sulman, apa namanya? Boleh wali mandar, Polman. Tadi malam jam 12 saya tiba. Sebelumnya saya ceramah di Kota Parepare. Ya, kemudian perjalanan menuju ke Sulawesi Barat. Alhamdulillah kita disambut oleh saudara kami, orang tua kami di Sulbar, Ibu Haja Nurmiati bersama keluarga. Masya Allah, kita dijamu. Tadi malam kita sampai di Jamu, pagi di Jamu lagi. Ya, sebelum berangkat ceramah makan lagi, pulang ceramah makan lagi, mau berangkat di sini makan lagi. Makanya saya tambah berat sampai di sini. Ya. Juga saya didampingi oleh sahabat saya, ya kakanda saya, Bapak Ustadz Andi Peta Senipa. Beliau ini adalah manajer Ustadz Nasional. Jadi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya. Kalau keliling dakwah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, beliau ini yang dampingi. Jadi semua nomor kontak Ustadz ada sama beliau. Ya. Jadi kalau ada yang mau undang Ustadz nasional ceramah, semua ada nomornya sama beliau. Ya, tinggal bicarakan. Apa yang mau dibicarakan, siap jika ustaznya atau tidak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia paripurna, manusia yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat, semua nabi pernah melakukan dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Halo? Nabi yang paling mulia dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Kita bisa mengambil salah satu pelajaran terbesar. Di saat kita menyebut nama Nabi Muhammad, selalu diikutkan kalimat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak pernah kita dengar Nabi besar Musa alaihissalam. Tidak pernah kita dengar Nabi besar Yusuf alaihissalam. Tidak pernah kita dengar Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira Nabi Muhammad disebut Nabi besar, sedangkan nabi-nabi yang lain tidak disebut Nabi besar? Apanya yang besar? Kira-kira Bu, apanya yang besar? Bapak-bapak, apanya yang besar? Andainya bicara kekayaan, nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Riwayatnya Nabi Sulaiman pasir-pasir rumahnya emas semua. Ada di sini pasir rumahnya emas. Palingan gigi na ginakasi emas. Riolo mako pwede na gaga. Mako pwede na napala manisi natin na sapuy. Ya. Siapa di sini pakai kawat gigi? Jangan makin malu-malu. Saya dulu pernah juga pakai kawat gigi. Nah halangi kak mabicara lo legay. Bu, nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling pintar, paling cerdas, Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu dia bisa berbicara dengan semut, dia bisa berbicara dengan pohon, dia bisa berbicara dengan burung. Bukan cuma bicara antara manusia, tapi dengan semut pun bisa bicara. Di Indonesia juga sudah banyak ustaz bisa bicara dengan semut. Ada itu viral di TikTok. Ya, sudah bisa juga bicara dengan semut. Makali inna kama Allah, makali ya, ada itu. Ya. Bu, nabi yang paling pintar adalah Nabi Musa. Dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Nabi yang paling ganteng, Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, suatu ketika lewat Nabi Yusuf, berkumpul perempuan sedang memotong-motong sayuran.
matengangi na polo-polo yang sayurannya, langsung teriris-iris tangannya dengan pisau. Dia tidak rasakan. Kenapa? Karena dia menatap Nabi Yusuf yang sedang lewat. Begitu gantengnya Nabi Yusuf, dia seding makun raya, dia potong-potong tangannya karena terlena melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Engkau mau pakai lagar kira-kira Nabi Yusuf? Kalau kita mau lihat gantengnya Nabi Yusuf, lihatlah penceramah ini. Beginilah gantengnya Nabi Yusuf. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin. Jemaah maulid dimuliakan Allah. Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika digoda oleh seorang wanita namanya Zulaikha, pada saat dia digoda oleh seorang wanita, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Ditarik dia masuk ke dalam kamar. Kemudian digodalah Nabi Yusuf, wanita yang cantik, putih. Ini cantik. Pada saat digoda Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau laki-laki sekarang Pak digoda oleh wanita, apa Nabi bilang? Ini kesempatan. Betul Bapak ya? Itulah yang membedakan ketakwaan para nabi dengan manusia biasa. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran Nabi besar Yusuf alaihissalam. Lalu siapa Nabi satu-satunya yang disebut sebagai Nabi besar? Tidak ada yang lain kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau disebut Nabi besar, engkau disebut Nabi agung, engkau disebut Nabi mulia. Khuluqin 'azim, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena akhlakmu yang sangat mulia. Halo? Jadi kalau mau mulia Pak, bukan pangkat. Meskipun tinggi pangkat, kalau kata-kata kita tidak bagus, sifat kita tidak bagus, tidak ada orang nyaman lihat ki. Setiap kita lewat orang berdoa, wih mati lalu selesai. Betul tidak? Biar cantik ki, kalau sombong ki, kurang ajar ki, tidak ada orang nyaman lihat ki. Mukanya glowing, tapi sifatnya jelek, tidak ada yang suka. Betul Pak? Iya, banyak wantah, sombong ki, diinjak-injak orang, tidak ada orang yang senang. Makanya Nabi dimuliakan oleh Allah bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kecerdasan, akan tetapi karena akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagus nih akhlak tak apa, insya Allah mulia maki itu. Mulia maki itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu dimuliakan Allah? Rasulullah dimuliakan oleh Allah sampai seluruh yang dia miliki dalam dirinya membawa keberkahan. Kenapa? Diawali dari akhlak yang sangat mulia yang kita ketahui Nabi itu Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin itu artinya terpercaya. Dia nak kena beli, tidak suka berbohong. Nabi disebut Al-Amin disebabkan karena apa yang dia ucapkan pasti benar. Makanya Rasulullah diberi gelar Shadiqul Wa'dil Amin. Nabi itu adalah manusia yang tidak pernah keluar dari mulutnya kebohongan. Dia selalu jujur dan dia selalu mengucapkan kebenaran. Jadi kalau Nabi yang bilang percaya ke saya, kenapa Nabi tidak pernah bohong? Beda kalau caleg yang bilang. Tapi caleg kita di sini tidak begitu. Caleg di luar sana kalau caleg yang bilang bisa benar bisa tidak. Waktunya kampanye, gunung ku ratakan, laut ku aspal. Apa mau diaspal?
Ketinggian kampanyenya, tapi anggota dewan kita yang terpilih tidak muluk-muluk janjinya. Buktinya balumpi dilantik ada di masjid. Betul tidak? Bapak Ibu dimuliakan Allah, kemuliaan tertinggi adalah akhlak. Kalau bagus di akhlaknya, maka singnya ampeta, bagus isi fakta, insya Allah namuliakan ki Allah. Kehidupan kita jadi berkah karena akhlak yang mulia. Mulia buktinya. Itu Nabi, Pak. Itu Nabi kalau tidur keringatan. Sama Ustaz sekarang keringatan kita. Ya, Nabi kalau tidur keringatan. Jadi suatu ketika Nabi tidur pulas, metindroy. Pada saat Nabi sedang tertidur, istrinya Nabi namanya Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah yang sangat cantik, kemerah-merahan pipinya. Suatu ketika sakit perut, Nabi tidur. Aisyah tidak mau membangunkan suaminya, tidak mau mengganggu suaminya yang sedang tidur. Beda wanita sekarang, bukan cuma suaminya nak ganggu, biar suaminya tetangganya nak ganggu toh. Betul Pak? Bapak ini biasa diganggu ini. Bu, Nabi tidur, Aisyah sakit perut, tidak mau membangunkan Rasulullah yang sedang sakit perut. Lalu apa yang dilakukan Aisyah? Melihat Nabi tertidur, keluar keringatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diganggu oleh istrinya, akan tetapi Aisyah begitu sakit perutnya tidak bisa dia tahan, langsung dia mengambil tisu. Tidak ada tisu dulu. Apa paling? Elap. Ya, ini namanya tisu Pak. Ini tisu. Ya, ini tisu ya. Tapi bukan tisu begini. Nambil dulu Aisyah, bukan. Belum ada begini. Karena ini tisu dibeli di Indomar. Indomar belum ada waktu itu. Ya. Saya lanjut Bu. Pada saat Aisyah sakit perut, Nabi tidur, Aisyah tidak mau membangunkan suaminya, langsung mengambil lap. Kemudian setelah dia mengambil lap, langsung dia lap itu keringatnya Nabi begini. Ya. Ya, setelah nalap itu keringatnya Nabi, basahlah itu lap. Kemudian Aisyah mengambil air minum. Kemudian Aisyah celup ini keringat Nabi di dalam air minum. Begini caranya. Begini. Ya. Ya. Ini namanya air minum. Kemudian Aisyah mengambil lap. Kemudian dia celupkan ini lap yang ada keringatnya Nabi di dalam air minum. Setelah dicelupkan, Aisyah meminum ini air yang ada keringatnya Nabi. Begini caranya minum. Minum dulu. Ya, sudah. Semua cara minum, tahu nih caranya? Ya. Jadi kalau minum ki duduk ki kecuali air zam-zam kata Nabi boleh diminum berdiri. Kalau bukan air minum, air zam-zam la yasrabanna ahadukum qa'ima. Jangan coba-coba minum dengan berdiri. Apa yang akan terjadi sebelum meninggal dunia kena sakit pinggang? Sebelum meninggal dunia kena sakit pinggang. Itulah banyak orang besok tidak bisa jalan. Kenapa? Karena dia itu selalu minum berdiri. Oke, lanjut. Aisyah sudah minum itu air yang ada keringatnya Nabi, langsung sembuh sakit perutnya Aisyah gara-gara keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kira-kira Bu begitu juga keringatnya suami tak? Coba-coba nih. Kalau sakit perut, ambil tisu, lapi keringatnya suamita, kasih pas bawa ketiaknya. Remeni kowe rinung kenapa minum? Kode nangkan akan naki joli-joli, barusan ki joli-joli Pak. Kenapa? Keringatnya Nabi obat, keringatnya
suami tak racun. Betul bu? Jangan kamu diminum. Ya kau dengar kena cemeh 2 ngesok, 2 hari saja suami tak tidak mandi, pret. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Oke, ya. Betul nomor. Lanjut bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam segala yang ada pada dirinya menjadi rahmat. Jangankan keringatnya Nabi, sedangkan air kencingnya Nabi itu jadi obat. Mau tahu kisahnya? Di dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersama dengan menantunya. Siapa nama menantunya Nabi? Imam Ali karramallahu wajhah. Datang ke kebun kurma. Sampai di kebun kurma, pada saat itu Rasulullah mau kencing. Melolada teme. Maka Rasulullah tidak sembarang kencing. Berbeda umatnya, Rasulullah sembarang kencing. Mau naik ke Makassar, nak kasih tahu sopir, di mana di situ ada batang pohon, kasih singgah kan. Mau ke apa di batang pohon, mau ke kencing. Sekalinya dikasih singgah, nak kasih turun celananya, nangkak kakinya satu, nak sempur batang pohon. Itulah umatnya Nabi. Nabi tidak sembarang kencing. Suatu ketika Nabi mau sekali kencing. Kemudian Rasulullah SAW mengambil wadah, malai akar gerung. Nampak terima roti mina namita, dia simpan dalam wadah itu. Kemudian Rasulullah menutup wadah itu, disimpan di bawah pohon kurma. Datang Imam Ali, datang menantunya Nabi, haus sekali. Dia lihat ada air jernih di bawah pohon kurma. Diambillah Imam Ali itu air kencing, kemudian diminum Imam Ali sampai habis. Datang Rasulullah mengatakan, mana kencingku di sini? Apa kata Imam Ali? Wih, kencing kaitu ya Rasulullah, sudah miku minum semua. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau minum air kencingku itu? Apa kata Imam Ali? Ya Rasulullah, demi Allah, barusan ada air kencing, khairum min ma'iz Zamzam, lebih enak daripada air Zamzam. Begitukah juga kencingnya suami tak? Lalu Nabi mengatakan kepada Imam Ali, ya Ali, setelah kau meminum air kencingku karena tidak sengaja, kamu tidak akan sakit sampai mati. Gara-gara kencingnya Nabi, Imam Ali tidak pernah sakit sampai mati, Pak. Kalau kencingnya suami tak, coba-coba nih. Jangankan mau diminum, pura teme nade nasiram ini liwas sangina. Jamaah dimuliakan Allah. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidupnya penuh dengan kemuliaan. Istri pertama Rasulullah namanya Khadijatul Kubra. Khadijah ini lebih tua daripada Rasulullah. Mendekati umur 70 tahun, Pak. Ibu bene pun minta. Halo. Bu, macuani Khadijah sudah tua dinikahi oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah, meskipun dia menemukan wanita jelita cantik. Siapa itu? Aisyah. Di saat suatu ketika Rasulullah pergi ziarah kubur tengah malam, karena Rasulullah itu kalau ziarah kubur Pak tengah malam. Ya, dia pergi ziarah ke kuburannya Khadijah, itu sunnah. Ziarah kubur tengah malam. Makanya bapak-bapak kalau mau ziarah kubur, pilih tengah malam, terutama malam Jumat, jam 1 malam, pergi masjid di kuburan. Itu sunnah itu. Nabi pergi ziarah itu malam-malam, Pak. Tidur Aisyah, Rasulullah terbangun menziarahi kuburannya Khadijah. Pulang Rasulullah dari ziarah kubur, bangun Khadijah. Ya Rasulullah, dari mana? Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan, saya dari ziarah kubur, yaitu kuburannya Khadijah. Maka pada saat itu Aisyah langsung merah mukanya.
Kenapa dia cemburu? Kenapa sih kau pergi lagi? Lihat itu kuburannya Khadijah. Nah, saya ada di sini. Khadijah sudah mati. Itu Pak. Jadi memang perempuan itu orang mati pun dicemburui. Itu perempuan. Jadi kalau ada perempuan tukang cemburu, jangan makin bertanya. Sedangkan Aisyah cemburu kepada Rasulullah karena mengunjungi kuburannya Khadijah padahal sudah mati Khadijah. Apalagi kalau orang hidup pasti cemburu. Betul Pak ya? Iya. Bu, biasa jadi cemburu. Alhamdulillah. Sama maki itu istrinya Rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap yang keluar pada dirinya itu adalah rahmat. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya berikan lagi satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Nabi, kalau ada orang selesai sholat asar fi waktil asar, waktu asar, maka wena asar ini belum ya? Ini Nabi bilang begini, ini kan mendekati asar. Kalau ada orang di atas pusarnya ada yang berdetak 3 kali, enak sekali rasanya, tak tak tak, enak rasanya. Tidak pernah dirasakan perasaan yang enak seenak itu. Kata Nabi, arba'ina yauman hayatuhu fid dunia. Itu alamat 40 hari menjelang kematian orang itu. Saya ulang. Jadi kalau ada orang selesai sholat asar, ada yang berdetak di atas pusarnya, misalnya pusar poci ya, berdetak di atas pusarnya 3 kali, enak sekali rasanya. Nabi katakan arba'ina yauman hayatuhu fid dunya, itu tanda-tanda 40 hari lagi umurnya itu orang hidup di dunia. Makanya mulai nanti sudah sholat asar periksa mi pusarta. Kalau ada yang berdetak 3 kali, jangan makin ambil cicilan, tidak lunas nih itu. Kenapa? 40 hari manikit tur di Illinois, 40 hari menjelang kematian. Ini rahasia ini Pak. Saya kira penceramah yang lain tidak ada ceritakan ini. Yang kedua, Nabi katakan begini, kalau ada orang ditindis kelopak matanya bagian atas nih, kelopak mata. Orang bandar bilang apa ini? Kelopak mata. Apa namanya ini Bu? Ampur mata. Berarti bukan ki orang Mandar. Orang Bugis toh, bukan bahasa Mandar itu Bu. Ini apa bahasa Mandarnya? Ampur mata bawan. Jadi ini namanya pelupung mata bagian atas Pak. Kalau ini ditindis, tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit, tidak ada lagi bercahaya seperti bulan sabit. Nabi katakan sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya, itu tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. 7 hari menjelang kematian. Jangan dulu tindis mata tak Bu, jangan. Dengar maka dulu, dengar maka. Mata nama mata tak. Dengar dulu. Ya. Ya. Jadi itu tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Tanggal berapa nih nanti ki uang balik? Iya, tanggal 26. Berarti masih ada seminggu. Masih ada seminggu. Kalau ditindis ini Pak Dewa tidak ada lagi keluar bulan sabit, tidak bisa mendapat dengan itu. Karena 7 hari menjelang kematian hilang bulan sabit dari mata kita. Paham? Lanjut, lebih dekat lagi nih. Nabi mengatakan, kalau ada orang ditindis ubun-ubunnya, kepala bagian depan ini, apa namanya di sini? Kalau orang sitrap itu mengatakan serena, ditindislah kepala bagian depan,
sudah lembek, mapecak nih. Apa kata Nabi? Salasata yaumin hayatuhu fid dunya, itu tanda-tanda 3 hari menjelang kematian. Telunga someni. 3 hari menjelang kematian. Makanya ibu-ibu kalau ditindis itu kepala tak lembek nih, banyak masih minta ridho suami. Wahai suamiku, sisa 3 hari aku hidup, ku titip janda pirang bagimu. Begitu. Iya, kan sisa 3 hari ibu, harus ada penggantinya. Betul tidak? Betul. Salatullah, salamullah ala taha. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah di ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Hebatnya Rasulullah, dikatakan dalam Diba'il Barzanji bahwa Rasulullah itu nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Saya sudah bahas tadi, cahaya di atas cahaya, apa maksudnya? Di dalam Mahallul Qiyam yang sering kita baca dalam Barzanji, anta syamsun, anta nurun, fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa. Itu biasa dinyanyikan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Gitu. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau bulan. Anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa Nabi disebut cahaya di atas cahaya? Karena Nabi ini nurun qabla kulli syai. Nabi sudah datang sebagai cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Kenapa Nabi disebut nurun fauqa nur? Karena Nabi mengetahui segala sesuatu belum terjadi ataupun akan terjadi. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Nabi menceritakan tentang bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Nabi menceritakan tanda-tanda orang yang akan mati. Nabi menceritakan bagaimana efeknya ketika orang durhaka seperti ini, seperti ini. Itulah hebatnya Nabi. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulutnya Nabi berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua yang diutarakan Nabi wahyu yuha, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bu, contoh. Nabi bilang begini, kalau ada orang duduk seperti ini, idza jalasa fil majlis, kita ini duduk di dalam satu majlis. Kata Nabi, kalau ada orang duduk di majelis langsung cari sandaran, itu orang pendek umurnya. Ini tidak main-main, Pak. Bukan saya bilang. Kalau ada orang duduk, Pak, setiap dia duduk langsung cari sandaran, biasanya itu pendek umurnya. Langsung maju ke depan ini. Takut sekali mati. Bu, kalau duduk jangan langsung cari sandaran. Itu pendek umur itu. Kalau tidak percaya kita tunggu-tunggu itu yang sandar semua. Iya. Tapi ini khusus orang yang masih muda. Kalau sudah tua tidak apa-apa, macotun. Kalau sudah tua tidak apa-apa, Pak. Kenapa sudah tua? Ya masih muda. Apa ilmiahnya? Kalau ada orang, Pak, kalau ada tanaman, pohon, aju-kajung, tanam-tanaman, ditanam itu pohon, pas ditanam, langsung disungkup, cari penopang dari kiri, dari kanan, dari belakang, ditopang semua. Biasanya pohon yang seperti ini, Pak, tidak panjang umurnya. Kenapa? Karena akarnya tidak menjulang ke bawah. Kalau ada orang masih muda umurnya, selalu sandar, mati coba itu.
Jangan sandar dulu. Iya. Itu hebatnya Nabi. Sama ketika Nabi mengatakan, itu ada dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau ada orang duduk, Pak, ketika dia duduk selalu bergantian lututnya berdiri. Sudah kanan kiri, itu tanda-tandanya ginjalnya masalah. Jadi kalau ada orang duduk kiri kanan itu berdiri lututnya, masalah nih ginjalnya itu. Biasanya kalau masalah ginjalnya tidak kuat nih di kamar. Tidak kuat nih di kamar itu. Nah, jadi itu bapak-bapak kalau selalu berdiri lututnya kalau duduk kiri kanan itu tidak kuat itu. Bagaimana caranya Ustaz kalau mau dikasih kuat lagi? Gampang, ada obatnya kujual. Tapi dilarang orang menjual dalam masjid. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi banyak ucapan-ucapan Rasulullah itu memiliki makna yang sangat dalam, yang seharusnya ketika kita mengikuti, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan wahyu, bimbingan dari Allah. Banyak. Kita juga bisa dapatkan di dalam kitab Sirrul Asrar. Itu kalau ada ayam tengah malam kemudian berkokok itu ayam. Berkokok itu ayam. Nabi mengatakan itu tanda-tanda di dalam kampung itu ada orang yang berzina. Ya, ada orang yang berzina. Itu hadis. Seharusnya hadis-hadis begini kita baca, karena itu adalah bimbingan wahyu. Bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hubungan keluarga. Antara istri dengan suami, suami dengan istri harus mengikuti bimbingan Rasulullah. Bu, mau masuk surga? Tunggu mau. Cara masuk surga bagi wanita 3. Rajin sholat, puasa Ramadan, taat suami, masuk surga. Kalau suami mau masuk surga, mau masuk surga, Pak? Masuk surga suami susah. Kalau ibu-ibu gampang masuk surga. Kalau laki-laki susah, Ki. Kewajibannya perempuan cuma 3. Rajin sholat, jaga puasa Ramadan, taatin suami, masuk surga. Kalau laki-laki banyak kewajiban. Memasak kewajiban suami, bisa pendek kewajiban suami, mapel kewajiban suami, cari uang kewajiban suami. Kewajiban tak semua. Jadi mulai besok Bu jangan mungkin memasak. Bukan kewajiban tak itu, ya Pak ya. Kewajiban tak itu Pak, bukan kewajiban perempuan. Memasak, cuci piring, cuci pakaian, bukan kewajiban tak. Jadi jangan makin terbebani Bu untuk cuci pakaian. Jangan makin terbebani untuk cuci piring, taruh malapo. Bukan kewajiban tak, kewajibannya laki-laki. Allahu Akbar. Barusan ada ibu-ibu bilang bagus nih ini cara mana Ustaz. Masuk surga kita susah Pak. Banyak sekali kewajiban tak. Banyak sekali. Iya, kalau perempuan kan kewajibannya cuma 3. Hafal Bu 1. Sholat 5 waktu. Biar sholat sunnahnya tidak ada. Sholat 5 waktu saja. 2. Puasa Ramadan. Biar tidak ada Senin Kamis, tidak ada puasa Asyura, tidak perlu. Yang penting puasa Ramadan. Yang ketiga taatin suami. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dari pintu mana saja. Makanya taatin suami. Kalau disuruh mencuci, mencuci. Disuruh memasak. Nasuruh ki lengan, nasuruh ki mupang. Pokoknya turusin akaimu. Oke Pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala Toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Ini Pak, saya baca-baca di koran, saya baca juga di internet. Ini Pulau Sulawesi, setiap hari itu perceraian terlalu banyak.
Termasuk data nomor 2 perceraian terbesar di Indonesia itu Pulau Sulawesi, masuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Iya. Berapa orang bercerai? Rata-rata tidak pernah kurang 30 orang bercerai setiap hari. Artinya Sulawesi ini termasuk pabrik janda terbesar di Indonesia. Usut-usut Pak, apa penyebabnya itu perceraian? Rata-rata perceraian itu bukan karena ekonomi, bukan karena suaminya lemah syahwat, bukan karena tidak mampu membiayai, bukan karena mertua, tapi rata-rata penyebab perceraian hari ini adalah ini. Apa ini? HP. Kenapa perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami? Betul tidak? Coba lihat ceramah ustaz mah HP semua. Pencet HP semua. Belum lagi pulang di rumah pencet HP, mau tidur pencet HP, mau makan main HP. Napa susu anaknya main HP, masuk WC bawa HP. Betul tidak? Kebakaran di Makassar nak tahu semua. Tabrakan di Malaysia nak tahu semua. Pak Jokowi pindah dari Jakarta ke Kalimantan nak tahu semua. Di mana nak tahu? Di HP. Suaminya mencerai tidak nak tahu. Kenapa? Karena HP saja selalu nak pijit, tidak pernah nak pijit suaminya. Betul Pak? Nah, ini butuh pijikan senang. Allah. Cuma bapak-bapak jangan selalu menuntut kepada perempuan, karena perempuan juga itu perlu diongkosi. Betul Bu? Mau diongkosi? Perempuan itu kalau tinggi ongkosnya pasti cantik Pak. Jangan makin bandingkan istri tak dengan artis. Kalau tinggi ongkosnya pasti cantik. Waktu aku ceramah di Jakarta di MNC TV, setiap jam 3 subuh saya ke studio Pak. Saya ketemu manajemen artis. Saya tanya itu manajemennya artis, Pak, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Dia bilang, Ustaz, bagaimana itu artis tidak semakin hari tidak semakin cantik? Nah tinggi ongkosnya. Saya bilang, berapa ongkosnya? Hitung saja Ustaz, jangan hitung itu bedanya. Cukup kita hitung saja, itu BH-nya artis 5 juta satu. Kalau kita BH-nya istri 10.000 tidak. Itu pun cakal. Betul Bu? Nah kalau mau kita istri ongkosin. Wanita itu punya sifat yang paling dia sukai 3. Apa itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Itu ngemil, ngemol, ngomel. Semuanya Bu. Ngemil, ngemol, ngomel. Ingat update status nanti ya. Ngemil, ngemol, ngomel. Ustaz Asmar Lambo. Iya. Ngemil itu perempuan ngemil. Duduk-duduk makan to. Nampak susu anaknya makan to. Memasai makan toy. Ini dengan ceramah itu habis mitadurnya. Nah maka kenapa perempuan itu suka ngemil dan perempuan itu suka ngemol? Kalau dia itu perempuan tidak keluar ke pasar dalam 1 minggu sakit kepalanya. Betul tidak? Biar tidak ada yang beli, yang penting berputar di pasar. Itu sifatnya perempuan. Makanya kalau ada perempuan sakit kepala, Pak, tempel uang merah 3 lembar di sini, langsung sembuh itu. Kenapa? Sifatnya perempuan itu suka ngemol. Yang ketiga, ngomel. Ada di sini suka ngomel? Angkat tangan. Tidak ada mengaku Pak. Padahal bapak-bapak di sini semua saya lihat wajah-wajahnya selalu diomel. Iya. Di dunia sudah namaka dirasa, apalagi di akhirat. Bagaimana caranya? Setiap hari diomelin sama istri. Ibu-ibu, Bu, ada 3 paling tidak kita suka ibu. Apa itu? Apa? Omong kosong, otak kosong, dan dompet kosong. Itu paling tidak suka itu perempuan Pak. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu ya? Suka juga kalau ya, suami tak banyak bicara nama dodo otaknya. Apalagi kosong dompetnya.
Tidak ada paling nasuka itu. Perempuan itu paling tidak nasuka itu. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Langsung mentong nah hafal itu ibu di belakang bilang cocok. Bu, Nabi SAW manusia paripurna. Bagaimana paripurnanya Nabi? Seluruh aspek kehidupan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana laki-laki dengan istrinya, bagaimana istri dengan suaminya, semua sudah diajarkan oleh Nabi. Contoh, Nabi mengatakan, "Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai." Kalau suamimu masuk kamar, kau cepat-cepat masuk kamar wahai wanita. Bu, kalau masuk suami tak kamar, cepat-cepat ki masuk. Begitu je ki. Tidak begitu. Suami sudah masuk kamar, Pak. Dia masih menunggu di luar menonton film Indosiar. Main HP. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Sekalinya masuk di kamar, apa nak bilang suaminya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati, Bapak? Matilah marupor baru masuk. Makanya Nabi suruh kalau suamimu masuk kamar, engkau cepat masuk kamar. Kenapa? Ada hikmah di dalam. Kadang-kadang ini jadi masalah, Pak. Silakan nih Bapak itu pesai dia pemutama. Mana tanah mati nampak utama. Lanjut. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajarannya penuh dengan kemuliaan. Iya. Makanya bapak-bapak harus menafkahi istri. Nafkah itu ada dua dalam agama. Ada yang disebut nafkah lahir, ada yang disebut dengan nafkah batin. Betul Pak Bapak ya? Nafkah lahir, nafkah batin. Apa perbedaannya nafkah lahir dengan nafkah batin? Ada yang tahu? Dengar baik-baik Pak. Nafkah lahir itu harus bekerja keras. Kalau nafkah batin, keras dulu baru bekerja. Betul Bu ya? Itu nafkah batin. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasulullah SAW kalau mau dicerita bagaimana riwayat perjalanan hidupnya, Masya Allah, kita akan terkesima. Tidak ada manusia seperti Rasulullah. Ketika dikaji sejarah hidupnya, yang muncul adalah kebaikan demi kebaikan. Ketika dikaji sejarah hidupnya, mulai lahirnya sampai meninggalnya, semua kebaikan. Berbeda kita kalau dikaji sejarah hidup, tak semakin dikaji yang muncul semakin kejahatan, kejelekan. Beda dengan Nabi. Betul tidak? Makanya Pak, jangan makin cari-cari itu kesalahannya caleg. Jangan makin cari-cari kesalahannya calon bupati. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi kesalahannya ustaz. Banyak sekali. Bagaimana tidak? Ustaz itu banyak bicaranya, kadang dia pegawi. Tapi bukannya saya. Iya. Jangan makin cari-cari kesalahannya. Ibu-ibu saja, baru saya naik tadi di sini ceramah, sudah mulai ngakusin. Kesalahan orang nalia semua, bukan cuma orang-orang di sini nagosip. Namun ustaznya nagosip tuh. Langsung baku-bakuan. Lihat itu ustaz. Kenapa? Keringatan nih. Ngomong lagi di dekatnya. Lihat itu ustaz. Kenapa tinggi sekali songkoknya? Kenapa sama kau urus itu? Tapi ada tong bilang tadi, mudah sekali kok itu ustaz ada mika istrinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberikan hidayah ma'unah oleh Allah, dan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan karena saya lihat tadi ibu-ibu kalau ketawa selalu begini, hehehe. Sekarang, dia
menyamang, artinya caunik tudang. Bapak Ibu, mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena saya banyak bicara. Al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang sempurna hanya Allah. Mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan sehingga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa agar majelis kita ini menjadi majelis yang berkah. Pertama, kita mendoakan kepada Ibu Sekcam, bil khusus untuk orang tua beliau yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Wahidin Makassar. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan sehingga dia pulih kembali sedia kala dan mendapatkan umur yang panjang dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan diberikan pahala berlipat ganda atas penyakit yang ia derita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna sihhatan fid dunya wal akhirah. Rabbana innaka sami'ud du'a ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama berdoa agar majelis kita menjadi majelis mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatid dunya wa na'udzu bika min fitnatin nisa wa na'udzu bika min fitnatid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.